saya Dian Nurhindrum, mahasiswi Politeknik Pembangunan Partai dan Hewa, jurusan Peternakan Prodi Budidaya Ternak. Kita ketahui bersama bahwa animal welfare sangat diperhatikan dan sangat berperan penting pada kehidupan hewan, yang dimana manusia memiliki kunci utama pada penerapan animal welfare tersebut. Pada video ini, saya akan membahas beberapa poin mengenai animal welfare. Yang pertama, apa itu animal welfare? Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh mengenai animal welfare, kita harus mengetahui apa itu animal welfare. Nah, animal welfare jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan adalah suatu kondisi di mana fisik dan psikologi hewan memiliki usaha untuk mengatasi lingkungannya. Nah, standar penilaian yang baik pada kesejahteraan hewan itu bervariasi. Adapun standar-standar tersebut dibuat dan direvisi oleh kelompok kesejahteraan hewan, legislator, dan akademisi di seluruh dunia. Nah, yang kedua mengenai sasaran animal welfare. Ketika kita membahas mengenai animal welfare, akan terlintas bahwa kita membahas mengenai kepedulian manusia terhadap hewan. Nah, adapun sasaran animal welfare yaitu semua hewan yang dimana hewan tersebut berinteraksi dengan manusia, dimana intervensi manusia sangat berpengaruh penting pada kelangsungan hidup hewan. Nah, pada poin ketiga, kita akan membahas lebih lanjut mengenai freedom. Kita ketahui bersama bahwa kesejahteraan hewan itu memiliki 5 unsur kebebasan yang sering disebut dengan freedom. Yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Yang dimaksudkan di sini adalah memudahkan akses akan air minum dan pakan bagi ternak, yang dimana akan berpengaruh kepada kesehatan dan tenaga pada ternak. Jika hal ini tidak dilaksanakan, maka akan memicu penyakit pada hewan. Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman. Yang dimaksudkan di sini adalah penyediaan lingkungan yang layak dan tempat istirahat yang nyaman bagi ternak. Apabila hal ini gagal, maka akan menimbulkan penderitaan pada hewan, baik itu pada kondisi fisik dan mental. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Hal ini dimaksudkan upaya untuk mencegah penyakit dan treatment yang cepat. Apabila hal ini terabaikan, maka akan berdampak pada hewan lain dan juga manusia. Nah, yang keempat, bebas mengekspresikan diri. Di sini harus ada ruang yang cukup, fasilitas yang tepat, dan teman jenis yang sama. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan sikap abnormal seperti stereotip. Nah, dan akan membuat gangguan fisik lainnya. Nah, yang terakhir, bebas dari rasa stres dan tertekan. Yang dimaksudkan di sini adalah pemberian kondisi dan perilaku yang dapat menghindarkan dari penderitaan mental. Nah, dari penjelasan freedom di atas dapat kita amati beberapa indikator. Yang pertama, mengenai indikator fisiologi dan psikologi, dan yang kedua mengenai imun dan produksi, dan yang ketiga indikator perilaku. Adapun undang-undang yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan, menurut ukuran dan perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Di video ada ini. Nah, pada poin kelima kita membahas mengenai apa itu hewan laboratorium dan kesejahteraan hewan laboratorium. Nah, hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai tujuan untuk percobaan, pengujian, penelitian, dan penghasil bahan biomedik, dan juga dikembangkan untuk dijadikan sebagai hewan model untuk penyakit manusia. Nah, kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dijadikan sebagai hewan penelitian itu memiliki fisiologi dan psikologi yang baik sesuai dengan freedom. Nah, selain itu juga terdapat 3 pedoman di mana kita saat ini menggunakan hewan laboratorium.
yakni 3R dari Russell dan Burch. Yang pertama, replacement atau menggantikan, yang kedua, reduction atau pengurangan, dan yang ketiga, refinement atau memperhalus. Nah, pada poin ke-6, saya akan menjelaskan mengenai manfaat animal welfare atau kesejahteraan hewan bagi manusia. Selain bermanfaat bagi kehidupan hewan, animal welfare juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ada pun manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan rasa sayang terhadap hewan yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan. Dan yang kedua, dapat meningkatkan harga jual hasil ternak. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan hasil ternak yang berkualitas. Nah, dan yang terakhir adalah meningkatkan keselamatan kerja, termasuk pada masyarakat yang memiliki pekerjaan yang bersangkutan dengan hewan. Adapun pada poin kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kandang yang berada di kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Adapun kandang yang akan saya jelaskan yaitu kandang cross house. Nah, pada kandang ini berukuran 120 x 20 meter yang dapat menampung sebanyak 20.000 ekor ayam. Nah, sedangkan pada pemberian pakan di kandang ini itu dilakukan sebanyak 3-5 kali dalam sehari. Nah, untuk pemberian obat dan vitaminnya itu dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari. Sedangkan untuk vaksinasinya itu dilakukan pada saat ayam berusia 14 hari. Nah, dari paparan yang saya sampaikan tadi dapat kita ketahui bahwa pada kandang ini telah menerapkan sistem 5 freedom.